Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel Samarinda. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang bagaimana tips merpati agar mau terbang tinggi. Ini jelasnya untuk merpati kolong atau merpati mejaan ya. Yaitu satu, dilihat dari kesehatannya. Jadi burung harus sehat dulu sebelum kita mengadakan latihan-latihan untuk terbang tinggi ya. Untuk terbang tinggi sendiri sebenarnya tidak semuanya harus punya lar yang lebar-lebar atau yang bundel-bundel katakanlah begitu. Yang penting rapat itu bisa dimungkinkan untuk bisa terbang tinggi, asalkan melalui latihan-latihan yang kita jadwalkan begitu ya. Kemudian yang kedua itu dijemur secara teratur. Jadi penjemuran juga sangat penting untuk kita laksanakan dan kita lakukan supaya burung itu walaupun terlihat besar atau gemuk tetapi dia ringan badannya supaya bisa terbang tinggi gitu ya. Tapi ya keteraturan itu juga harus terjadwal, artinya ya ada jam-jam tertentu. Umpamanya sekarang matahari sedang terik mulai dari jam 8 atau dari jam 9 sampai jam 11 atau sampai setengah 12 gitu ya. Utamanya untuk piye ini, piye utamanya kan untuk staminanya jelasnya berbeda dengan player ya. Untuk piye tahap awal kita itu mulainya dari yang ringan-ringan dulu, jangan yang terlalu berat. Itu pun harus ngelihat kondisi juga, karena apa? Kadang-kadang matahari itu walaupun kita jemur menggunakan jam, kadang-kadang matahari itu redup, kadang-kadang matahari itu benar-benar terik. Itu kita harus perhatikan ya, utamanya untuk piye. Sekali lagi nih, untuk piye. Jadi kalau redup ya mungkin bisa kita tambah sedikit ya kan. Sebenarnya matahari kan belum tentu terik terus gitu ya. Jadi kalau terlalu terik itu 2 jam aja cukup untuk piye penjemurannya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah berlatih secara teratur, yaitu dilatih secara teratur. Artinya kalau kita itu olahraga, manusia itu olahraga itu ya kemungkinan terjadwal gitu ya. Jadi badan itu nggak terasa capek juga, nggak terasa nggak terasa sakit gitu. Biasanya kalau kita itu mengerjakan sesuatu dalam tempo sehari dengan keadaan yang memaksa, mungkin badan kita itu terasa sakit semua. Itu kita samakan juga dengan peliharaan kita, sama saja. Jadi dengan keteraturan mulai dari tahap ya mungkin 2 meter, 10 meter, terus mundur ke belakang sampai taruhlah 20 meter ya, sudah cukup untuk hari-hari pertama gitu ya. Atau sebelum itu juga perlu diolahragakan di rumah saja juga bisa, artinya sambil menghafalkan betinanya. Karena merpati ini kalau yang masih piye itu kecenderungannya, ataupun yang bukan piye atau player yang sedang diganti jodoh, itu biasanya kurang hafal terhadap betinanya. Jadi kita utamakan tuh kita harus teliti, kita harus tahu bahwa burung kita itu kondisinya bagaimana. Kita harus tahu kondisi di sini bukan masalah kesehatan saja, tapi masalah keadaan dan situasi si merpati itu sendiri. Ingat, kalau player, meskipun player maksudnya, kalau diganti jodoh itu usahakan sudah nelur dulu. Itu pun harus bertahap juga ya, apalagi kalau warnanya itu berbeda dengan yang awal betinanya itu ya. Itu harus hati-hati juga, jangan sampai kita nanti
rugi sendiri pada waktu kita lob panjang, kita pede, jodohan baru, warna betinanya baru, akhirnya burungnya ngalap atau hilang begitu ya. Jadi jangan terlalu pede dulu, kita harus juga mulai dari awal lagi gitu mengenalkan itu untuk player. Kalau yang untuk piye apalagi, piye itu jelasnya nalarnya juga masih nalar anak muda gitu. Kadang-kadang ada yang cerdas, ada yang enggak gitu kan, sebabnya nalurinya berbeda-beda gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang nomor 4, tetap gunakan untul ya, tetap gunakan pelatih. Jadi burung itu harus dilatih untuk terbang tinggi menggunakan untul gitu. Ya, untul kita itu jelasnya yang sudah player, yang sudah entahlah yang entah dipakai atau enggak, yang terpenting si untul sendiri itu bisa terbang tinggi ya. Kemudian kita sendiri yang mengaturnya gitu loh. Itu yang utamanya begitu. Kemudian yang nomor 5, latihan bertahap ya. Ini sudah saya utarakan tadi di awal ya. Latihan untuk piye itu juga harus bertahap, pelan-pelan ya, jangan dikejutkan dengan ambisi. Walaupun dari terah bagus ya, dari terah yang sudah ternama, tapi kita juga harus hati-hati ya menerbangkannya. Itu bukan urusan masalah kita nanti bisa beli lagi, bukan, tetapi hubungannya dengan mentalitas apa, pian kita sendiri. Mentalitas nanti itu larinya juga kesehatan juga. Kesehatannya kalau mentalitasnya drop, otomatis kesehatannya akan terganggu. Dengan begitu kita akan rugi sendiri. Itu masalahnya begitu, bukan masalah finansialnya yang kita hitung ya. Oke lah kalau kita punya uang ya kita beli lagi, tetapi kapan kita jadinya, kita tidak akan menjadikan burung gitu ya. Oke, kemudian yang nomor berikutnya adalah pemberian jamu ya, itu utama sekali ya. Yang saya sarankan di sini adalah jamu-jamuan saja atau apa ya, herbal gitu ya, jangan menggunakan kimia ya. Gunakan herbal, kecuali kalau dalam keadaan sakit, dia dalam keadaan ngedrop seperti di waktu-waktu pancaroba, mungkin kalau sudah tidak bisa ditanggulangi secara jamu herbal, otomatis kita menggunakan antibiotik dan lain sebagainya. Itu langkah-langkah yang kesekian kalinya. Kalau masih bisa ditanggulangi dengan jamu-jamuan ya kita bisa gunakan itu gitu loh ya. Dan saya juga menggunakan trik-trik semacam itu ya. Alhamdulillah di sini pancaroba kemarin ya ada yang terkena 1-2 yang saya bikin tutorial itu tuh, cuman sudah alhamdulillah teratasi ya, karena saya juga gunakan jamu herbal, jadi ketahanan stamina juga terjaga. Kemudian setelah kita benar-benar nggak mampu, dirasakan ini sudah melampaui daripada herbal, kita harus bertindak dengan cepat ya, supaya ya hewan piaraan kita tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kalau ingin terbang tinggi, jelasnya sering kita seka ya. Kita sering seka bagian-bagian bawah, bagian ketiak ya. Utamakan untuk bawah itu diharuskan kalau bisa itu ya. Diharuskan tuh bagian ketiak ke bawah. Sebabnya itu untuk apa ya? Kalau saya prediksi itu untuk memperingan tubuh. Jadi singset gitu badannya ya. Kalau kita memandikan secara basah kuyup terus kasihan ya. Kadang-kadang burung bisa ngedrop. Jadi kalau memandikan secara basah kuyup itu sekali tempo aja, mulai dari atas sampai bawah, punggung, kepala sampai keseluruhan, itu namanya basah kuyup ya.
itu kita lakukan secara ini aja lah, pada waktu cabut telur mungkin ya, kita lakukan untuk menghilangkan kutu, menghilangkan apa ya, bakteri-bakteri yang menempel pada tubuhnya dia. Tetapi kalau untuk harian ya diusahakan cuman daerah ketiak kanan kiri, kemudian bagian dada ke belakang, itu aja. Jadi itu sangat berguna sekali karena itu untuk memperingan tubuhnya supaya terbangnya bisa tinggi. Mungkin begitu aja ulasan hari ini. Jangan lupa tolong subscribe dong ya, jangan tonton doang lu. Subscribe itu gratis lu ya. Terus kemudian komen-komen, share ya, sharing-sharing juga boleh. Itu aja dari saya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4 tilang.